Coba. Jogosok gigi. Masih bau. Harum. Oh iya. Pasti di rumah anak-anak semuanya sudah cantik-cantik. Pasti. Sudah ganteng-ganteng. Oh? Iya. Nah, pastinya semuanya sudah siap untuk bersama-sama memuji Tuhan, Betul. untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk ibadah hari ini? Siap. Ya, masih loyo. Siap untuk ibadah hari ini? Siap. Kalau siap katakan amin. Nah, sudah semangat Mbak Dewi? Oke. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kita mau sungguh-sungguh semuanya siapkan hati yang terbaik. Siapkan hidupmu yang terbaik. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak.
puji buat Engkau, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Kalau Tuhan sudah memberikan kami nafas yang baru sehingga kami boleh memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan. Kami siap untuk kami boleh memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk menari buat Engkau Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap kami, Tuhan yang bekerja atas hidup kami, memberi pengertian bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita pagi hari ini dan kami boleh bersama-sama beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mbak Dewi, Ya, tak kasih tahu. oke. Mbak Dewi punya tokoh pahlawan nggak? Tokoh pahlawan punya lah. Siapa? Bobo Boy. Bobo Boy itu pahlawan tau. Oh iya. Bobo Boy. Oh tahu. Bobo Boy Galaxy gitu kan. Punya Bobo Boy. Ih, apa sih? Aku juga punya loh Mbak Dewi. Siapa? Itu kan tokoh kartun, nggak ada di dunia nyata. Aku punya. Siapa? Namanya Tuhan Yesus. Wow. Tahu nggak kenapa pahlawan? Kenapa? Karena apa? Karena nggak cuma jadi jagoan, dia itu berperang, dia itu melawan, tapi melawan sesuatu yang nggak kelihatan. Apa Jal? Melawan angin lah. Salah lah, melawan iblis yang nggak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus menang, hebat nggak? Oh hebat toh, jos toh. Nah, kalau gitu, mari kita pujikan Yesus jagoanku. Dia lahir untuk kita dan menang untuk kita. Berdiri semuanya. Yesus jagoanku.
contoh jagoan, nggak cuman jagoan sih, bener-bener pahlawan. Nggak cuman mati, nggak cuman mati di kayu salib, tapi bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi dan yang pasti Mbak Dewi ketika Tuhan Yesus hidup itu tuh membawa sukacita buat semua orang. Tahu nggak Mbak Dewi? Tahu lah. Sip. Buktinya nih sekarang aku suka cita terus. Oh begitu ya. Oke. Kalau bersukacita kita harus menjadi anak-anak yang menang di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus sudah dulu mati buat kita. Tuhan sudah bangkit, sudah naik ke surga dan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Maka kita menjadi anak-anak yang menang. Mari tetap semangat anak-anak, tetap bangkit berdiri, kita katakan ku menang di dalam Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Luar biasa. Jadi sukacita ya Mbak Dewi ya? Betul. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesus menang di dalam peperangan. Peperangannya itu apa Mbak Dewi? Peperangan melawan maut. Buktinya dia bisa bangkit. Terus kalau anak-anak kira-kira perang melawan apa? Atas apa ya? Sakit. Sakit bener. Terus dari Menang sedih. atas sedih, khawatir. Iya pasti. khawatir, rasa takut. Rasa cemas. Iya betul Mbak Dewi, tahu nggak? Ada satu yang kita nanti mau pelajari, yang mau dikasih tahu bahwa kita adalah pahlawan iman, yang jawabannya doanya itu didengar sama Tuhan. Jadi nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi karena Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Nah adik-adik siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap silahkan duduk, kita mau terus persiapkan hidup kita mau terus siapkan hati kita mau naikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
tidak hanya mendengar, tetapi Engkau juga tolong setiap kami Tuhan. Kami mau kalahkan rasa takut kami mau kalahkan rasa khawatir kami Tuhan. Kami mau kalahkan Tuhan apapun yang menjadi beban dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberi pengertian bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dipulihkan. Kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat sama Mbak Yani sama Mbak Tia, sudah sampai berkeringat, sehat tadi, vitamin A sampai Z-nya tadi udah keluar semua. Nah, karena kita anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang dijawab doanya. Wah, kalau di Alkitab ngomong yang dijawab sama Tuhan doanya banyak banget sih. Laki-laki ada, perempuan ada, ibu-ibu ada, anak-anak juga ada dijawab sama Tuhan. Nah, ini adalah seorang yang punya mahkota, ya, punya jubah yang bagus. Berarti dia seorang raja. Raja yang sangat kaya tentunya kalau raja, dia memerintah. Dia meminta sesuatu, mau dengar ceritanya? Nah, mau tahu namanya? Depannya hurufnya H. Siapa tahu raja siapa ya? Iya betul, namanya Raja Hizkia. Dia adalah seorang Raja Hizkia. Nanti kalian buka bisa di Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 8. Atau ada juga di dalam 2 Raja-Raja 19, 2 Raja-Raja 20 juga ada. Jadi ini ada di 1 atau 2 Tawarikh juga ada, diceritakan banyak. Ini seorang raja, sudah lumayan tua. Bukan seperti yang Bu Surti kemarin ceritain, kalau Raja Yosia waktu dia jadi raja masih umur 8 tahun. Nah, kalau ini sudah berumur, udah kayak Bu Meni gitu ya. Nah, suatu ketika Raja Hizkia ini sakit. Dia sakit dan hampir mati. Raja Hizkia sedih, aduh aku masih punya tugas, aku harus memimpin bangsaku. Bangsaku saat ini juga sedang ada masalah, sedang diserang oleh bangsa lain. Tetapi kok aku malah sakit? Seorang pemimpin kalau dia sakit, dia enggak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan bangsanya. Dia sedih. Selama ini Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang taat. Dia membawa bangsanya itu mengenal kepada Tuhan, menyembah kepada Allah. Bukan menyembah kepada Allah-Allah yang lain, tetapi Allah kita, Allah yang seperti yang kita sembah. Nah, Raja Hizkia sakit. Raja Hizkia itu seorang raja yang takut akan Tuhan, dia punya kenalan yaitu namanya Nabi Yesaya. Nah, suatu ketika Nabi Yesaya itu datang mau menjenguk, mau datang ke situ mau menemuin Raja Hizkia. Nah, Nabi Yesaya sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa umur Hizkia tidak akan panjang lagi. Nabi Yesaya terus berbicara ketika dia sudah ketemu sama Raja Hizkia, dia bilang, "Hai Hizkia, kamu cepet-cepet ngomong sama seluruh keluargamu, boleh ngomongin tentang pokoknya kayak kalau sekarang mungkin kayak bagi warisan, pesan-pesan terakhir dan lain sebagainya, karena umurmu tidak akan panjang lagi." Waktu mendengar itu Raja Hizkia sedih, loh. Dia memalingkan mukanya, dia menuju ke tembok sambil tiduran karena dia enggak bisa bangun, sambil tiduran dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Tuhan, selama ini aku hidup benar di hadapan-Mu, aku selalu taat kepadamu, aku selalu setia kepadamu, aku membawa bangsa ini mengenal kepadamu. Kok sekarang aku sakit dan aku mau mati?
tugasku masih panjang, aku masih mau membawa bangsa ini bebas dari serangan-serangan musuh. Aku juga pengen mereka itu mengenal Engkau. Ketika dia menangis, ketika dia bersedih, gitu ya, itu Nabi Yesaya sudah berjalan mau pulang. Tetapi inilah hebatnya Tuhan. Doa orang benar. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia saat itu juga. Jadi ketika Nabi Yesaya berjalan belum sampai keluar dari rumahnya di istananya itu, Nabi Yesaya mendengar perkataan Tuhan bahwa kembalilah kepada Hizkia. Aku akan menjawab doanya, aku sudah mendengar doanya, aku tahu air matanya, aku tahu bahwa dia adalah orang yang setia dan aku mau menjawab doanya. Betul, Nabi Yesaya juga taat, dia kembali lagi, dia datang lagi. Di situ dia menemui Raja Hizkia yang masih dalam keadaan sedih, tapi dalam sedihnya dia enggak marah-marah, tapi dia memohon, meminta kepada Tuhan. Nah, disitulah Nabi Yesaya berbicara. Hei Hizkia, Hizkianya kaget loh, kenapa barusan pulang kok balik lagi? Nah, ada apa? Gitu ya, Raja Hizkia tanya kepada Nabi Yesaya dan Nabi Yesaya berkata, hei, Tuhan telah menjawab doamu, Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. 15 tahun kamu akan memiliki umur lagi. Raja Hizkia kaget, dia sangat bersuka cita. Dan dia, tandanya apa kalau aku nanti akan sehat lagi, aku akan sembuh dan umurku akan diperpanjang lagi. Tuhan memberikan tanda, gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada jam ya, tapi ada kayak semacam alat itu untuk melihat perubahan waktu. Nah di situ Nabi Yesaya berkata, itu kira-kira tapaknya itu bisa maju atau mundur. Raja Hizkia bilang, kalau untuk maju itu gampang, kayak jam itu kalau mau maju, ya memang jam itu kan kalau ada batunya maju gitu ya. Nah Raja Hizkia bilang, tapi aku percaya Tuhan bisa membuat mundur. Betul, penunjuk waktu itu mundur 10 tapak. Dan di situ menjadi bukti bahwa Raja Hizkia disembuhkan, Raja Hizkia bisa berumur lebih panjang lagi yaitu 15 tahun lagi. Dan dia bisa memerintah lagi, bisa membawa bangsanya hidup merdeka. Nah itu adalah satu contoh bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan sanggup menjawab doa kalian. Mungkin kalian berpikir, lah dia kan raja, pasti kalau ngasih persembahan sama Tuhan pasti yang gede-gede, uangnya banyak, jadi Tuhan pasti jawab. Enggak, Tuhan menjawab doa setiap umatnya. Tapi kan aku masih kecil, doaku pendek Bu Menik, aku baru bisa doanya pendek. Mungkin kalian masih TK, masih PAUD, doanya pendek. Tuhan tidak melihat doanya panjang atau pendek, bagus atau tidak, tetapi hati dan percaya kalian, iman kalian. Kalau kalian percaya dengan sungguh-sungguh, tadi dikatakan Tuhan itu yang mengasihi kita, Tuhan itu yang mempedulikan kita, Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan adalah satu-satunya Allah kita. Kalau kita percaya, apapun yang saat ini sedang kalian doakan, mungkin kalian mengalami sakit yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kalian alami. Dan aku kok enggak sembuh-sembuh? Percaya, Raja Hizkia disembuhkan. Umurnya dibuat panjang sama Tuhan. Dia tetap bisa memerintah bangsanya. Karena Raja Hizkia selalu berdoa. Banyak kisah-kisah yang lain, mungkin kalian pernah ingat Ibu Hana. Dia menangis, dia berdoa, dia meminta seorang anak. Dan Tuhan juga menjawabnya. Siapapun kalian, apapun pergumulan kalian, mungkin kalian, aku pengen punya cita-cita ini, aku pengen jadi dokter,
aku pengen jadi guru, tapi apa besok aku bisa kuliah? Apa aku bisa mencapai cita-citaku? Kalian berdoa. Tuhan menjawab doa kita, menjawab doa manusia tidak hanya waktu di dalam Alkitab itu, di zaman sekarang, di zaman besok, kalian bisa menjadi tokoh-tokoh yang punya pengalaman doa yang dijawab sama Tuhan. Ya kuncinya harus berdoa. Doa adalah apa? Wujud kita berbicara kepada Tuhan. Walaupun, tapi aku nggak bisa mendengar suara Tuhan langsung. Ya, besok kalau kalian udah gede bisa belajar bagaimana mendengarkan firman, mendengar suara Tuhan. Sekarang mungkin kalian belajar hanya berdoa, mengucap syukur. Doanya bukan doa yang menuntut, doa yang hanya meminta terus. Tetapi awali doa kalian dengan apa? Ucapan syukur. Awali doa kalian juga dengan apa? Dengan permohonan ampun. Di dalam kalian tahu doa Bapa kami, kalian diajarkan untuk mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu adalah wujud kita memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Dan setelah itu apa? Kita juga minta ampun, ampunilah aku akan kesalahanku. Raja Hizkia tadi juga pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi dia enggak mau tetap ada di dalam kesalahan itu, tidak mau ada di dalam dosa itu. Dia segera minta ampun sama Tuhan, dia segera bertobat dengan cara apa? Ketika dia berdoa, dia menyebutkan Tuhan aku minta ampun. Nah tadi doa harus diisi dengan ucapan syukur, doa diisi juga dengan permohonan ampun, dan doa juga mungkin kita memikirkan diri kita berdoa misalkan, aku pengen ini, aku pengen keluargaku diberkati, aku pengen sekolahku diberkati. Jangan lupa ketika kita berdoa juga kita mengingat orang lain, mungkin kalian punya teman, mungkin kalian punya saudara, atau kalian pengen mendoakan bangsa Indonesia supaya corona segera hilang, boleh. Nah itu kita harus belajar berdoa. Nah di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tadi kita lihat kuasa doa dari Bapak Raja Hizkia tadi. Ketika dia meminta untuk disembuhkan, ketika dia minta umurnya diperpanjang, Tuhan menjawab. Karena Hizkia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita pun harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jangan cuma doa hanya waktu makan saja. Tapi misalkan malam, kalian boleh berdoa buat masa depan kalian, buat keluarga kalian, buat gereja kita, buat bangsa kita, buat sekolah kita. Kita harus berdoa. Nah, yakin ya? Jadi dihafalkan di Yakobus 5 ayat yang ke-6 tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu pesan Bu Meni hari ini, firman Tuhan hari ini untuk kita selalu percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan malas-malas berdoa, tetap bersukacita ya, tetap semangat dalam berdoa. Yuk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak jemu-jemunya berdoa kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau sanggup menjawab doa kami, Engkau sanggup mendengar doa kami Tuhan, sekalipun kami masih kecil, sekalipun mungkin doa-doa kami sangat pendek, atau doa-doa kami tidak sebagus puisi-puisi yang lainnya Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, kami tahu Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa kami, sama seperti Engkau menjawab doa Hizkia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai kan Dewi? Betul. Dapat Tapi berkat apa? dapat berkat apa? Luar biasa. Sekarang Mbak Dewi mau rajin berdoa. Wih, kenapa? Biar
Oh, punya banyak lah yang dikasih Tuhan. Ih, motivasi ini salah. Kalau berdoa itu di dalam suka maupun duka tetap Ya, berdoa. Jangan Benar, kalau adik-adik di rumah. jangan kalau ada maunya, mau beli sepatu berdoa. Jangan kayak Mbak Dewi loh. Mau beli apa nek di Mobile Legend Diamond. Waduh, berdoa. Tapi kalau lagi seneng-seneng Lupa. enggak berdoa, enggak boleh. Tetap harus berdoa di setiap kehidupan kita. Mau Betul. seneng, mau susah, mau nangis, mau Betul. sukacita, mau ketawa, pokoknya semuanya harus berdoa. Oke. Oke, Mbak Dewi. Tapi minggu depan kita kembali lagi kan, Dek? Kembali lagi. Kita ketemu lagi maksudnya. Iya, nanti dikiranya di gereja. Di mana? Di YouTube-nya channel YouTube-nya GBI Bukit Hermon. Jam berapa? Jamnya 9, tapi biasanya Mbak Dewi sih nge-share-nya jam 8:30. Iya. Tapi kalau mau ibadah gosek enggak apa-apa 8:30. 8:30 kalau jam 8 belum ada di YouTube. Oh iya, oke. Kita tutup Mbak Dewi, sampai jumpa. Sampai jumpa.